Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada muallif kitab Ihya Ulumuddin. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa aladi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa jami' ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. Thumma ila ruhi muallif kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Mujaddidi Hujjatil Islami wal Muslimin Zainuddin Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi At-Tabarani Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Sampai halaman pinten? 47 Boten 49 wa kaifala niku nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa kaifala, dan betapa tidak wakot terkadang yu'rafu mengetahui fadilatus syai'i, fadilatu keutamaan asyai'i sesuatu aidon juga bisyarafi dengan kemuliaan
samrotihi buahnya, wakot dan terkadang arafta kamu mengetahui, anna samrotal ilmi, anna bahwa samrotal ilmi buah ilmu, al qurbu mendekatkan diri, mir rabbil alamina kepada Rabbil alamina Tuhan semesta alam. Wal iltihaqu dan menghubungkan diri bi ufuqil malaikati, bi ufuqi dengan ketinggian, al malaikati para malaikat, wa muqoronatul malail a'la, wa muqoronatu dan berhampiran, al malai malaikat, al-a'la tinggi, hadza itu semua, fil akhirati di akhirat, wa amma adapun fit dunya di dunia, fal izzu adalah kemuliaan, wal waqaru dan ketenangan diri, wa nufuzul hukmi, wa nufuzu dan pengaruh, al hukmi hukum, alal muluki para raja, waluzumu dan besarnya, al-ikhtirami pengaruh, fittibai dalam selera naluri, hatta sehingga annat aghbiyaat Turki
anna bahwa al-biya'a kedunguan at-Turki orang-orang Turki wa ajlafa dan kasarnya al-Arabi orang-orang Arab yusodifuna dikuatkan tibaahum niku hum yusodifuna dikuatkan tibaahum niku ham ganti hum tibaahum karakter mereka majmulatun secara naluri alat tauqiri pada penghormatan li syuyukhihim kepada ketua mereka. Oke, mereka kembali ke orang Arab. Liikhtisosihim karena kekhususan mereka liikhtisosihim karena kekhususan mereka bimazidi dengan ditambah ilmu mustafadzin yang diperoleh minat tajribati dari pengalaman pribadi bahkan al-bahimatu binatang bitobaiha karakternya tuwakirul insana tuwakiru menghormati al-insana manusia li syu'uriha karena perasaannya bitamayuzi atau bitamyizi dengan kepandaian al-insani manusia bikamali yang sempurna
mujawizin melebihi binatang, lidarojatiha derajatnya, atau mujawizin melebihi lidarojatiha derajat binatang. Hadhihi inilah fadilatul ilmi, kelebihan ilmu, mutlakon secara mutlak, summa kemudian takhtalifu berbeda-beda, al-ulumu ilmu itu, kama seperti sayati bayanuhu, sayati yang akan dijelaskan, bayanuhu penjelasannya, wa tatafawatu sudah ditempatkan, la mahalata secara pasti, fadhailuha keutamaan ilmu, bitafawutiha bitafawutiha dengan segala kelebihan dan kehancurannya, wa amma adapun fadilatut ta'limi keutamaan at-ta'limi mengajar, wa ta'allumi dan belajar, fadhahiratun sudah jelas, mimma dari apa, zakarnahu yang kami jelaskan, fa inna bahwa al ilma ilmu itu idza ketika kana ilmu afdhalal umuri afdhala lebih utama, al umuri dari segala hal, karena ta'allumuhu mempelajarinya, nya kembali ke ilmu,
Karena ta'allumuhu, karena mempelajari ilmu, tolaban mencari, lil afdoli karena keutamaannya, wakana maka tahlimuhu mengajarkannya, nya kembali ke ilmu, ifadatan lebih berguna, lil afdoli daripada keutamaannya, wa bayanu dan penjelasannya, anna bahwa maqasidal khalqi, maqasida segala tujuan al khalqi manusia itu, majmu'atun terkumpul, fitini dalam agama, wad dunia dan dunia, wala nidhoma, wala dan tidak, nidhoma teratur, lidini agama, illa kecuali illa kecuali binidhamid dunya. Ya matur suwun. Illa kecuali binidhamid dunya, dengan teraturnya dunia, fa inna bahwa ad-dunya dunia, mazra'atul akhirati, fa inna dunya bahwa dunia, mazra'atul ladang, al-akhirati bagi akhirat, wahia dan dunia, al-alatu adalah sarana, al-musilatu yang menyampaikan, ilallahi kepada Allah, azza wa jalla, azza maha perkasa, wa jalla dan maha agung, liman bagi orang, ittakhadhaha yang mau mengambilnya,
alatan sebagai sarana, wa manzilatan dan tempat tinggal, walam dan tidak bagi, walam yattakhidha dan tidak bagi orang yang mau mengambilnya. Mustaqirron hunian tetap, wawatonan dan tanah air, walaisa tidak akan yang tazimu teratur amrud dunya urusan dunia, illa kecuali bi'amali dengan perbuatan al-adamiyina manusia, wa amaluhum dan perbuatan mereka, wa khirafuhum dan pekerjaan mereka, wa sina'atuhum dan perusahaan mereka, tanah khadiru terbatas, fi pada salah satu tiga aqsamin klasifikasi, ahaduha pertama usulun dasar atau pokok, la qiwama tidak bisa tegak, lil alami bagi alam dunia ini, dunaha dengan tanpa dasar tadi, wahia yaitu arbaatun empat, az-ziraatu pertanian, wahia adalah lil mat'ami untuk pangan, wal khiyakatu dan tekstil, wahia adalah lil malbasi untuk sandang,
wal bina'u dan perumahan, wa huwa adalah lil maskani untuk hunian, wasiyasatu dan politik, wahia adalah lit ta'lifi untuk kerukunan, wal ijtimai dan persatuan, wat ta'awuni dan gotong royong, ala asbabi mencapai sebab, al ma'isyati kehidupan, wa dhabtiha dan batasan-batasannya. Kalau jelas nirin, ini masih tentang ilmu. Jadi ini masih kitab ilmu, Rub'ul Ibadati, ya. Imam Ghazali menjelaskan panjang lebar tentang ilmu. Ya, mumpung kita masih di dunia, ini kan ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi dunia ini adalah ladang bagi akhirat. Jenengan selama di dunia, kalau menyia-nyiakan dunia ini, maka di akhirat nanti tidak akan mendapatkan apa-apa. Adanya kemajuan kehidupan kita ini ya karena ilmu. Nah, sekarang kita bisa menikmati kitab dengan cetakan yang cukup jelas, ya, ada titik komanya dan sebagainya. Ini juga karena perkembangan ilmu, ya. Dulu waktu saya ngaji kitab Ihya ini masih bawa lampu oblik. Tahu oblik toh? Itu lampu yang dari minyak, terus kita nyalakan, kadang-kadang mobat mabit. Ya, zaman saya pesantren itu belum ada listrik, jadi mobat mabit kanan kiri. Nah, kadang-kadang apinya mercik, ngenai kitabnya bolong, ngenai sarungnya bolong. Dan Mbah Yainya itu duduk di sana jauh, muridnya banyak. Ya, ada yang bawa oblik, ada yang enggak. Ada yang datang PD dengan tanpa alat, ya nggo kitab tok, obliknya nunut kancane. Nah, ini sekarang dengan kemajuan ilmu pengetahuan kita bisa ngaji dengan luar biasa. Dulu ketika ngaji, ya, Mbah Yai bacanya nggak pelan kayak saya begini, cepet khatam. Terus ketika sampai di kamar pondok tanya, iki mah ngopo maknane? Iya, aku yo keliwatan bolong. Sekarang teknologi sudah luar biasa, okay. Jenengan nggak bisa ngikuti saya, nambalnya kan tinggal klik di channel YouTube. Oh, bab ini halaman sekian, nah, langsung bisa nambal. Kalau dulu nggak bisa nambal, mau sowan Mbah Yai nggak berani. Nah, ini juga karena ilmu. Zaman dahulu kala
Al-Quran itu masih tulisannya gundul semuanya. Yang bisa baca hanya orang tertentu, para sahabat tertentu. Belum ada titik komanya, huruf-hurufnya itu belum ada titik komanya. Nah, akhirnya Islam ini berkembang, banyak orang yang ingin membaca kitab Al-Quran. Kemudian kalau orangnya nggak pandai sekali, nggak akan bisa baca kitab Al-Quran, karena tulisannya masih delujur, ya. Ba belum dititik, tak belum dititik, sa juga belum dititik. Ini kita kembali ke masa lalu di zaman Nabi. Di zaman Nabi sudah ditulis, ya, tapi bentuk hurufnya belum seperti sekarang. Nah, di situ ada seorang yang hebat luar biasa, Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini muridnya Sayyidina Ali, ya, lahir pada masa Nabi, tapi ini orang ini sudah lahir, ya. Nah, orang ini menganggap, wah, ini kalau nggak ditemukan apa namanya cara baca yang orang tidak akan bisa. Orang Arab sendiri nggak akan bisa baca Quran yang hebat itu, nggak bisa, ya. Akhirnya beliau ini atas tuntunan Sayyidina Ali, ya, memberikan tanda-tanda titik koma dalam huruf hijaiyah. Alif begini kalau dibaca A, I, U, E, O, terus ba ada titiknya, ta ada titiknya, sa ada titiknya, jim, ha, kho itu sudah ini. Kemudian setelah hurufnya diperbaiki seperti itu karena ilmu, karena pengetahuan, orang makin banyak yang bisa baca. Tapi ternyata masih kesulitan lagi. Gimana ini bacanya? Ya. Orang tidak bisa baca. Kemudian ada seorang lagi, generasi setelahnya itu ada namanya Imam Al-Khalil bin Ahmad, ya. Ini Al-Farahidi. Beliau berpikir, ini kalau tidak dimudahkan, banyak orang yang tidak akan bisa mempelajari Al-Quran. Beliau ini menggagas atau peletak dasar pertama ilmu harokat. Akhirnya Al-Quran diharokati, fathah, kasroh, domah. Ya, ada fathaten, kasroten, domaten, kemudian ada syiddah atau tasdid, kemudian ada sukun. Nah, ini beliau yang menemukan sebagai peletak dasar dari ilmu Al-Quran. Kalau nggak ada ini, jenengan nggak akan bisa membaca. Nah, setelah itu banyak orang membaca Quran, mulai dicetak dengan jumlah banyak orang baca. Tapi membacanya masih salah. Sumun bukmun umyun fahum la yarjiun. Ya, kok salah. Akhirnya ada orang lagi ulama ini, imam dulu namanya masih imam, ya, Abu Ubay Qasim bin Salam. Nah, ini orang ulama, seorang ulama peletak dasar yang namanya bacaan-bacaan atau kiroah dalam Al-Quran. Nah, ini mulai ada terminologi namanya idhar, idgham, iklab, ikhfa, dan seterusnya. Dan akhirnya ilmu ini dinamakan tajwid. Nah, ini ilmu dikasih tajwid saja masih banyak yang salah karena nggak mau belajar ilmunya. Jadi mulai Sayyidina Ali dulu, ya, peletak dasar ilmu nahwu Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali itu punya murid namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini yang memberi titik-titik di dalam huruf hijaiyah itu, ya. Kemudian ada Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ini yang memberikan peletak dasar harokat, fathah, kasroh, domah, itu fathaten, ya, dohmaten, syiddah, sukunnya ini. Nah, kemudian Abu Ubay Al-Qasim bin Salam, ini
peletak dasarnya ilmu tajwid. Setelah 3 ini kemudian Al-Quran digali luar biasa oleh umat Islam dan berkembanglah ilmu sampai hari ini. Nah, kalau umat Islam tidak punya sarana seperti yang disebutkan Imam Ghazali bahwa ilmu adalah sarana, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita mau bicara akhirat mau nggak tahu cerita akhirat bagaimana, dasarnya bagaimana. Kita mau bicara dunia, kita juga nggak punya ilmunya. Nah, inilah yang disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Ilmu, orang punya ilmu itu seharusnya lebih dekat, ya, mendekatkan diri, ilmunya itu bisa mendekatkan diri kepada Allah dan lebih memantapkan dia untuk menuju kepada Allah, yaitu al-wahyal alatul mausilatu, jadi menjadi sarana penyampai ilallah, kepada Allah. Dan ilmu ini dibangun itu ada dasarnya. Ilmu itu dibangun ada dasarnya. Contohnya ini Imam Ghazali menjelaskan ilmu pertukangan. Bangun rumah, ya, bangun rumah walaupun itu rumah subsidi kecil. Kalau zaman dulu, zaman Orde Baru namanya rumah RSSSS. Rumah sangat sederhana, sangat sempit sekali. Banyak RSSS, rumah sangat sederhana dan sangat sempit sekali. Bagaimana ruang tamunya di situ, sebelahnya kamar, depan ruang tamu, dalam ruang tamu juga ada toiletnya. Nah, walaupun hanya sekelas itu, kalau nggak punya dasar ilmu pertukangan, maka kita nggak akan bisa membangun rumah. Jenengan tahu yang namanya batu bata merah itu? Ilmunya siapa? Apa ujuk-ujuk orang Jawa tahu bahwa itu tanah bisa dikempelkan itu terus jadi batu bata? Enggak, ilmu itu dulu ditransfer dari Mesir di zaman Fir'aun. Fir'aun itu ketika membuat piramid ini, ini begini, akhirnya itu ilmu itu berkembang, ya, menyebar ke seluruh dunia. Kalau begitu kita menggunakan batu bata merah. Nah, kalau kita melihat sejarah nenek moyang kan rumahnya panggung-panggung dari papan tinggi-tinggi. Nah, akhirnya ditransfer. Sekian ribu tahun setelah Fir'aun bikin rumah begini terlalu berat, beban bangunannya pakai batu bata. Akhirnya pakai bata ringan, namanya Hebel. Teknologi pertama dari mana ilmunya? Ya dari Jerman. Setelah dari Jerman, dulu saya bangun rumah di Jakarta pakai Hebel, ya ringan sekali, jari 3 begini ngangkat itu ya ringan sekali. Tapi sekarang muncul Hebel-Hebel baru dengan merek sini-sini, beratnya ya sama dengan batu bata merah. Itu artinya kalau dipandang dari ilmu, dari keutamaannya itu menurun derajatnya, harusnya lebih ringan dari produk yang pertama. Oke. Dan kualitasnya lebih bagus seharusnya. Kemudian ilmu pertanian, kita nggak akan tahu bagaimana cara bercocok tanam kalau nggak ngerti ilmunya. Ya, ilmu pertanian yang urusannya untuk perut padahal untuk pangan. Sehebat apapun orang, sekaya apapun orang, kalau nggak punya beras akan kelaparan. Nah, kadang orang ini memandangnya nggak berimbang. Tuan tanah atau konglomerat yang punya perusahaan besar, uangnya miliaran, itu merendahkan petani. Dan kadang-kadang ya saya mangkelnya apa? Orang mana? Kediri, oh, orang kampung ya. Coba lenan Jakarta. Kita ke Jakarta ditanya rumahnya mana, Kediri, oh Jawa ya, Jawa ya. Ya memangnya Jakarta bukan di atasnya Pulau Jawa. Orang kampung ngomong itu mesti kampung gitu loh. Jadi memang kalau nggak ada orang kampung, memang makan apa orang Jakarta? Walaupun punya uang banyak, nggak akan makan. Nah, ini Imam Ghazali itu menjelaskan harus berimbang. Walaupun yang punya pabrik itu tadi kan punya perusahaan, uangnya miliaran triliunan, uang ujung-ujungnya ya cuman isinya perut.
Nah, orang-orang kota ketika bangkrut di kota lari kemana? Desa golek pake mboke dulure. Aku tak melok awakmu ya. Coba dulu ketika kaya. Apa mau berkunjung ke saudaranya di kampung? Lihat di silaturahimi saudaranya dari kampung alasannya ono cari cek kegiatannya wakeh ini sibuk. Alah saya niteni dari ngaji kitab ini. Alah wong kota itu kemelindi. Ya. Omahe paling ya nang jalan sempit ngono. Kayak mulai sepatuan nggo mobil zaman dulu, ndak tahu zaman sekarang tambah nemen pe. Kerjane nang opo sih iki? Bilangnya kalau di kampung kerjanya di Pertamina. Wah, luar biasa Pertamina. Makanya tahun 80 itu kalau pulang bawa mobil wis luar biasa. Belum ada Cherry. Mobilnya masih Mitsubishi. Yang punya itu kalau di kampung masih Pak Camat. Ya, masih ingat kan yang usia lahir sebelum. Ya, mobilnya Pak Camat itu Mitsubishi T120. Pak Camat gak duwe. Dari tahun 80 sekian ya tidak sengaja bertemulah dengan tetangga yang model begitu itu. Penasaran saya masih kecil. Ternyata memang kerjanya di Pertamina bagian pemasaran. Saya ditanya orang kampung, kerjanya apa re? Pertamina tenan. Iya Pertamina bagian pemasaran. Tapi kan dulu belum ada foto, belum ada HP gini ya. Mikirnya orang ya kerja di Pertamina bagian pemasaran ya duduknya di kantor Pertamina, calling kanan kiri ke pom kanu gitu kan. Ternyata di kota besar dia itu hanya membawa geledekan, isinya kotak-kotak dari apa itu minyak goreng ya, kotak-kotak apa kalengnya itu, kemudian isinya minyak gas, terus keliling kampung nyak nah ternyata memang iya memasarkan produknya Pertamina. Sekarang kan udah nggak ada itu. Nah ini juga keutamaan dan kelebihan dari ilmu. Nah, maksudnya yang dijelaskan Imam Ghazali itu semuanya harus berimbang. Okay. Yang punya ilmu pertanian, yang punya perusahaan, yang punya tanah, tuan tanah. Kita punya tanah luas sekali. Contohnya saya ini, ditinggali warisan sawah yang cukup lumayan lah, menurut saya. Nggak ada pekerja pertanian itu. Ya nggak ada tanamannya. Akhirnya pola pikirnya berganti. Selain ngono tak sewa noai. Karena apa? Ditinggali orang tua yang namanya pertanian, tapi saya nggak punya keahlian di bidang pertanian. Akhirnya pertanian itu tidak ada nilainya. Coba kalau dikerjakan sendiri akan lebih banyak keuntungannya. Orang tuanya punya perusahaan besar. Ternyata anaknya juga nggak punya keahlian di situ, ya akhirnya perusahaannya juga akan hancur. Contoh, orang punya perusahaan kerupuk, menguasai sak kabupaten, setiap warung pasar kerupuknya mereknya dia. Tapi ketika anaknya kecil, ilmunya tidak disamakan dengan ilmu bapaknya, akhirnya perusahaan kerupuknya hancur. Lah maksudnya ilmu itu oleh Imam Ghazali, perbedaan-perbedaan itu dikumpulkan jadi satu ya supaya saling mengisi. Jenengan ketika jadi petani di desa terus mendidik anaknya kan begini, wis ben anakku ora dadi tani kaya aku. Keliru enggak kira-kira menurut ilmu? Nah, kalau bapaknya jadi peternak lele ikan, petani ikan, wis aku di anak just sampai koyo aku. Nah ternyata itu pemikiran yang keliru. Kalau menurut ilmunya kitab apa di kitab ilmu di Ikhya ini, perbedaan-perbedaan itu harus diambil semuanya untuk saling mengisi. Coba sekarang fenomenanya di kampung ini sulit gak cari pekerja pertanian? Sulit.
Dulu di masa kecil saya setiap Ramadan orang di rumah ini ngantri kayak ngantri sembako ke bapak saya, itu bon uang dulu ya, nanti untuk bekalnya Ramadan sama bekalnya hari raya Idul Fitri. Dan setelah Idul Fitri mereka membayar hutangnya itu dengan cara diganti dengan pekerjaan sekian hari di sawah. Sekarang ini saya bawa uang sak tas meni kerja nang sawahku yo, nggak ada yang berangkat. Kalau dulu itu pekerja mencari joragan, sekarang joragan door to door ke rumahnya pekerja, nggak ada yang berangkat. Nah, dengan seperti itu juga akan ada ilmu lagi muncul. Setelah teknologi pertanian muncul, orang-orang semacam itu terlindas dengan ilmu juga karena tidak mau beradaptasi dan berkembang. Nah, sekarang dulu nyingkal pakai kerbau, pakai sapi, sekarang pakai traktor. Dulu dikerjakan seminggu, sekarang sehari selesai. Dulu diajak memanen padi tidak mau, anyi-anyi borongannya larang. Akhirnya muncullah ilmu namanya teknologi, panen pakai alat. 10 hektar sehari selesai. Dulu 10 hektar ya 15 hari. Masa kecil saya itu dari sawah ke rumah itu dibawa pakai cikar, glodek. Ah, sekarang pakai mobil wis 5 menit nyampe. Ya, ini juga ilmu. Nah, di dalam kitab ilmu ini kita setiap hari pun harus mengupgrade ilmu-ilmu yang muncul. Oke, kita langsung terus meningkatkan kemampuan kita mengikuti ilmu-ilmu yang muncul. Sekarang ilmu kan muncul banyak sekali, teknologi, HP dan sebagainya. Kita kalau nggak mengikuti perkembangan ilmu, kita juga tidak akan bisa berkembang. Nah, ilmu ini juga akan merubah peradaban manusia. Ilmu ini merubah peradaban manusia. Dulu orang dulu sebelum ditemukan teknologi tekstil, ya pakai baju ya dari daun-daun, dari kulit dari kulitnya pohon-pohon, dari kulit-kulit binatang. Sekarang teknologi tekstil yang disebutkan tadi merubah gaya hidup orang. Dan akhirnya juga dengan ilmu juga baju yang mahal, baju yang murah itu coraknya saja kelihatan. Wah, ini kelambi 100 telu sama yang 100.000 satu itu kelihatan. Nah, ini juga karena ilmu. Nah, ini kemudian dari semua ini ilmu-ilmu yang tadi dijelaskan Imam Ghazali akan muncul namanya as-siyasah, yaitu sosial politik ya. Politik dulu di zaman Yunani kuno tujuannya adalah untuk menyejahterakan rakyat. Tapi sekarang politik itu bergeser. Tujuannya adalah untuk mencari kekuasaan. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali, as-siyasah itu untuk mensejahterakan umat, bukan mencari kekuasaan seperti definisi berpolitik hari ini. Jadi anggota dewan itu kira-kira mencari kesejahteraan diri sendiri dulu apa mewakili rakyat? Ya, ngomongnya menjadi wakil rakyat miskin dan sebagainya. Jadi pejabat publik seperti bupati, wali kota, gubernur. Nah, tujuan politik sekarang berbeda. Kalau dulu tujuan politik di zaman Aristoteles, Socrates itu adalah untuk mensejahterakan rakyat. Kalau sekarang tujuannya untuk menguasai rakyat. Sebentar lagi ini kita saksikan mereka yang bersiasah itu akan bertarung menggunakan janji-janji yang luar biasa.
Sebagai contoh yang konkret yang kita alami, ada pasangan dulu presiden, pokoknya kalau saya ini nanti terpilih jadi presiden, ya ini ngomong ke kaum santri, nanti akan saya beri, ini janji politik adalah hari santri, ya kan? Pak Jokowi dulu ngomong begitu, akhirnya jadi presiden beneran, akhirnya ada hari santri, itu janji politik. Ya alhamdulillah ditepati, sehingga santri sekarang bisa dikenang perjuangannya sejak zaman para ulama terdahulu, dari era perjuangan kemerdekaan sampai merdeka. Kalau bukan karena janji politik ini, karena asyasah ini, nggak ada namanya hari santri. Dulu ada Mbah Yai Wahab, ketika saya masih ngaji itu, guru-guru saya cerita, Mbah Yai Wahab Hasbullah itu kan dari muda itu sudah terjun ke dunia politik sejak zaman Belanda. Punya kakak namanya Mbah Yai Hamid. Hab, kon iso aja politik ya mbok nang omah kene istiqomah ngaji. Loh. Apa kata Mbah Yai Wahab? Kang, sampean saiki iso ngaji istiqomah itu karena keputusan politik. Coba kalau nanti ada keputusan politik, setiap kiai harus di bawah pengawasan Kemenak. Yeah. Kiai bah ngetop, bah gak ngetop, pokok kesebut kiai di jamaah nanti di bawah pengawasan kepala Kemenak kabupaten kota. Kiai yang muridnya ribuan diawasi sama kepala Kemenak yang belum tentu alim alama. Loh, itu pun juga karena putusan politik. Sekarang kita bisa ngaji bebas gini juga karena keputusan politik. Jenengan bisa pergi haji enak, itu umroh setiap saat juga karena keputusan politik. Maka jangan alergi dengan politik. Nanti kalau alergi politik, kita akan mengalami masa sebagaimana orang-orang di Spanyol, Andalusia itu Islam maju luar biasa pesat, politiknya tidak mau diurusi, akhirnya diserahkan lagi, ya Ratu Isabella akhirnya berkuasa lagi karena keputusan-keputusan politik. Mereka nggak bisa ngaji lagi. Okay. Makanya ini asyasah, tapi tujuan asyasah itu yang dimaksud oleh Imam Ghazali untuk menyejahterakan umat, bukan mencari kekuasaan. Jadi masuk partai berpolitik itu kalau mengatasnamakan agama, maka harus mensejahterakan agama dan pengikutnya. Agama apapun, partai apapun yang mengataskan agamanya masing-masing harus begitu. Ini namanya asyasah. Malah bikin persatuan, gak bikin perpecahan. Sekarang bapaknya milih partai A, mantune partai B, ya sempat gak naruh selama satu musim pemilu kok. Kan ya ngono. Kiai ini aku milih partai A, santri ini partai B, wis ra dianggap santri. Loh, ini kan akhirnya kan tujuan siasah itu bergeser maknanya. Siasah politik itu tujuannya adalah untuk kerukunan, ya persatuan, saling gotong royong. Ya seharusnya dengan politik ini ketika BBM langka, mereka yang merasa menjadi wakil rakyat ya mbok yondang bengok-bengok. Lho nanti kok kaenek nanti kok menengai bos wis dadi kok malah jegidek alasan repot ae HP ini mati dihubungi ya sama konstituen dihubungi ini yang milih lah gampangannya mati. LPG langka pura-pura nggak tahu, pupuk angel golekane ya wis ono ya alasane. Lah ini kan tujuannya akhirnya berbeda, politik menjadi bergeser makna mencari kekuasaan, bukan mensejahterakan rakyatnya. Akhirnya wa ta'awun ala asbabil ma'isyah,
Ma'isyah itu pangupa jiwa. Kalau orang Jawa dulu makna ma'isyah pangupa jiwa, yaitu kehidupan. Jenengan bekerja nyaman, dodolan akeh badine, itu keputusan politik bukan? Harga kalau nggak ada keputusan politik ya melambung terus. Nah, ini Imam Ghazali sudah berpikir jauh sekali ke depan. Sebelum kita mikir ternyata sudah dipikirkan Imam Ghazali. Apa pernah kita mikir persis Imam Ghazali? Imam Ghazali mikir, ditulis, mikir, ditulis, mikir, ditulis. Kita aja mempelajari pemikiran Imam Ghazali kadang nulis aja gak pas. Oke. Imam Ghazali sudah mikir tentang siasah, sudah dipikir. Kita jangan alergi dengan politik, tapi kan kita nggak boleh bodoh. Ya kita nggak boleh bodoh. Pilihlah mana yang kira-kira betul-betul membawa kesejahteraan rakyat. Dari masa ke masa siasah ini, agama selalu sebagai alat kekuasaan pada akhirnya. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, ternyata agama juga kalau masuk bidang politik ya, sebagai alat penindas. Jadi penindasan atas nama agama. Oke, mungkin sampai sini dulu ada pertanyaan. Ini masih ilmu, masih ragamnya satu, yang kedua belum. Nggih, monggo tenang. Nggih, ilmu. Nggih. Mengenai pentingnya menerangkan wawasan tentang itu bagaimana? Ya alhamdulillah mau berbudi dengan memberikan pelajaran ilmu sehingga mereka bisa mengerti karena ada yang mulai. Jadi yang tadi Nabi melakukan itu tahu kalau ini pada waktu Nabi itu. Hubungan dengan itu si termawon yang mencari ilmu itu ini ada pertanyaan. Jadi nanti di akhirat, dulu di bab pertama kita ngaji Imam Ghazali sudah jelaskan. Pertanyaan paling berat itu tentang ilmu. Bagi yang alim ya ditanya tentang cara mendapatkan ilmunya bagaimana, cara mengamalkannya bagaimana. Tentang yang bodoh juga ditanya, kenapa kok nggak belajar, nggak ngaji? Nah, apakah ilmu nggak dihamparkan di muka bumi? Wong awakmu tanggamu ngaji, kowe ora ngaji zaman donya. Gitu. Tonggo-tonggone Mbah Hasyim nanti ya ditanya begitu. Mbah Hasyim sampai dadi Hadratus Syekh terkenal sadunia. Kowe tanggane kok gak ngaji? Yang punya ilmu pun akan mendapatkan balasan ilmunya, yang gak punya ilmu pun juga akan mendapatkan balasan sebagaimana yang dia miliki. Ya sama-sama nanti harus mempertanggungjawabkan. Wong ilmu itu harus dimiliki. Orang kata Nabi, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia seisinya itu ya harus punya ilmunya. Wa man aradal akhirah, barang siapa menginginkan akhirat seisinya fa'alaihi bil ilmi, maka harus dengan ilmu. Wa man aradahuma, barang siapa menginginkan kedua-duanya ya fa'alaihi bil ilmi. Nah ketika di akhirat melarat, bagaimana pertanggungjawabannya? Ya salahmu dewe. Ilmu sudah digelar oleh Allah, pengetahuan sudah dihamparkan di muka bumi, tapi tidak ada yang mau menuntut ilmu. Sebenarnya maksudnya Nabi tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin itu ilmu akhirat dulu baru ilmu dunia. Tapi sekarang menerjemahkan ilmu dunia baru ilmu akhirat. Sebenarnya dimaksud Nabi ketika
mensabdakan kalimat itu adalah yang keterkaitannya ilmu dunia dengan akhirat. Yang dimaksud Nabi adalah ilmu akhirat. Thalabul ilmi, mencari ilmu itu faridotun, adalah wajib likulli muslimin wa muslimatin, bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Minal mahdi ilal lahdi, mulai dari ayunan sang ibu sampai di liang lahat. Makanya sampai mati pun Mbah Mudin masih mengingatkan, mayit, iling-ilingin niki ya omongku, sediluk maneh sira bakal ditekani makhluk loro arane mungkar nakir, sira aja geter ya. Itu di liang kubur itu kalau enggak diajari begitu oleh Mbah Mudin, betul-betul datang yang nanya mungkar nakir, apa bisa menjawab? Wong selama hidup nggak pernah belajar ilmu akhirat. Wong diajari ilmu akhirat saja katanya bid'ah, khurafat. Seperti ilmu yang tadi saya sampaikan, cara membaca Quran sampai tajwid, sampai nahwu, itu zaman Nabi kan tidak ada. Berarti kalau di zaman Nabi tidak ada, namanya bid'ah enggak? Orang-orang yang sering mengatakan bid'ah, yang mereka pakai alat semua itu alat bid'ah semua. Itu loh cirinya, kalau kata Imam Ghazali, umat Islam itu kalau orangnya yang memiliki ilmu itu maghrur, maghrur itu gak ngalim tapi senengannya dibombong. Iya, gue gumbul sing ini dadi ngene, gumbul ngono dadi ngono, nggih. Akhirnya rasa Islam ini tidak diterima oleh orang lain, menjadi rahmatan lil alamin, pecah terus. Dan yang paling bahaya, orang yang mengaku dirinya membela Islam tapi orang itu ternyata caranya nggak bener belanya. Kan banyak sekarang orang yang mengatasnamakan diri dan kelompoknya membela Islam tapi caranya gak bener, tambah kacau balau tatanan hidup masyarakat, tatanan berbangsa ya kacau balau. Akhirnya tatanan sosial budaya kemasyarakatan ya kacau balau. Oke, karena apa? Semuanya tidak didasari ilmu. Ormas berbenturan dengan ormas. Nah, nanti musim pemilu partai-partai itu ya berbenturan lagi. Banyak perguruan pencak silat ya berbenturan lagi. Pencak silatnya diajarkan, ilmunya enggak diajarkan. Partai politik ya begitu, masa dikumpulkan tapi enggak dicerdaskan dulu. Nah, ini adalah keterkaitannya kembali lagi ilmu. Yang bodoh juga mempertanggungjawabkan kebodohannya di akhirat, yang pinter pun juga mempertanggungjawabkan kepinterannya di akhirat. Contoh, kalau orang bodoh ditanya, kowe biyen lek nang ngene donya lapo gak tahu salat tahajud, kok turu elek bengi? Gimana jawabannya orang bodoh? Jenengan kalau bisa menjawab pertanyaannya Allah itu berarti nanti jadi orang pinter. Oh, antuk Gusti, kerja kewesel. Bagaimana aku bisa sholat, aku sore baru pulang? Bagaimana bisa malam qiyamul lail, badanku capek? Lah iku nyanyiane arek ngamen nang bis.
Pripun lek jenengan kinten akhirat ditakoki Gusti Allah kok bengi gak tau qiyamul lail. Tapi tak dudu rahasiane sebab saya qiyamul lail ya jarang-jarang, tapi kan duwe ilmune. Di kitab ini dijelaskan ada ulama itu ya madul kepada Allah karena kemalasan ibadahnya. Jenengan wis dadi kiai ngimami nang masjid jami'. Wis gampangane tingkat kecamatan lah, nggak tingkat kabupaten. Terus kira-kira kalau malam nggak pernah qiyamul lail pantes gak? Ya kan nggak pantes ben Jumat khutbah menggebu-gebu semangatnya melebihi semangatnya Kanjeng Nabi. Coba, makanya ini kudu dielmoni, urip kudu dielmoni. Akhirnya di kitab Minanul Kubro ini dikisahkan ada ulama yang alim alamah madul pada Allah, mengadu kepada Allah setiap malam kok gak bisa bangun qiyamul lail. Jawabnya Allah bagaimana? Kamu jadi ulama kok bodoh. Nah, memangnya yang bikin hidup siapa? Ya Allah. Yang menidurkan kamu siapa? Ya Allah. Yang membangunkan kamu? Ya Allah. Ya wis tak usah dipikir dawa-dawa. Jadi artinya kita itu tidur bangun itu adalah yang menidurkan Allah, membangunkan Allah. Saman ngeyel kaya apa? Lek Allah gak nangeni wis masih dicokot nyamuk kudu nguyuh ya tetep ora tangi. Nah nanti di akhirat ya kalau ditanya Allah, "Napa kok jarang-jarang qiyamul lail?" Lah rumiyin jenengan kan pun dawuh ten ngene ulama alim, ten ngene kitab Minanul Kubro niku dijelaskan wong sing nurokno kula nggih panjenengan, sing nangekke kula nggih panjenengan. Entene kula mboten tangi niku nggih mergo mboten jenengan tangekaken. Lha niku lek wong alim kan ngono, makane kula wani jarang-jarang qiyamul lail mergo duwe ilmune persiapan lek ditakoki Gusti Allah nang akhirat. Berarti nggih beruntung jenengan yang malam ini hadir ngerti ilmune lek gak qiyamul lail bisa menjawab di hadapan Allah. Makanya ulama wis kadung terkenal alim alamah, dia sering males tidak bangun tidur malam sehingga nggak bisa qiyamul lail, malah mengadu kepada Allah. Ya digoblok-goblokne karo Gusti Allah. Kamu jadi ulama bodoh. Kenapa kamu setiap tahlilan kok ngomong la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la maujuda ya wis to. Sing gawe turu awakmu ya aku, sing gawe tangi awakmu ya aku, sing gawe awakmu sregep ya aku. Yang membuat kamu itu tekun beribadah ya saya, yang membuat malas itu adalah saya, kata Allah. Ketika kamu tidak saya bangunkan, satu, aku merasa jijik melihat kamu, kan gak tak tangekno, gila ndelok awakmu. Nah, kenapa Gusti kok gila? Apa angger qiyamul lail tujuane ora lillahi taala. Dungane nangis-nangis tambahan rezeki, anu nangis-nangis tambahan. Akhirnya gak ditangekno karo Gusti Allah. Nggih. Lho dadi ulama itu sama begitu. Duwe pondok sekadung gede, santri ini susut setiap tahun, apa gak qiyamul lail setiap malam minta tambahan banyak santri. Gusti pun kadung bangun lokal kuwate santri ini susut, apa gak qiyamul lail zikir terus malam ya. Allah mos lah kecerdasan ilmu. Kenapa nenek wong sing mengadu lebih dulu daripada kita? Jadi jawabannya nanti kalau ditanya Allah, kamu kenapa dulu kok males qiyamul lail? Lah nggih Gusti, kula nggih pun ngaji Ihya diterangke Gus Wid menukil kengene kitab Minanul Kubro niki terus enten ulama alim alamah mengadu kepada panjenengan
malah panjenengan bodoh-bodohkan. Ya, jenengan dungu-dungukan. Ulama kok dungu. Wong sing gawe urip awakmu ya aku, sing mateni awakmu ya aku. Sing nurukno awakmu ku ya aku. Ya kan? Yang membangunkan tidur itu kamu, itu ya aku. Makanya ulama yang sudah tahu cerita ini, yang menidurkan adalah Allah, yang membangunkan adalah Allah, maka ulama berdoa, ya Allah bangunkanlah aku di malam di saat-saat yang Engkau sukai. Ya, di saat-saat yang disukai Allah. Jenengan pikir Qiyamul Lail niku enggak istimewa nah. Jenengan gak dituangin masih jenengan sikat awan turu menyisihkan tenaga untuk malam Qiyamul Lail. Delalah kakek turu tambah ngantuk. Gitu. Ya itu artinya Allah tidak berkenan jenengan sembah di malam itu. Ini kata di kitab Minanul Kubro ini. Dia ngomong jelas-jelasan kan Gusti Allah gila karo awakmu. Ket awan mengakan maksiat, gedobos kancane, lambene panjang, tangan panjang. Sekarang yang dimaksud dengan mulut panjang, mulut lebar itu apa? Jenengan memang nggak ngerasani kancane depan gini enggak, tapi pasang status story di WA, di medsos itu apa enggak mulut panjang namanya? Wis ombo lebar panjang. Makanya malam hari nggak dibangunkan Allah, kakean nyinyir. Kalau orang dulu rasa-rasa sampai petan golek itu mau, sekarang beda sama di grup. Nah, pengrasani moro tuwone tanggane enang grup WA. Nah ini fenomena, makanya zaman sekarang ya jangan heran kalau banyak orang berat melakukan Qiyamul Lail karena kemaksiatannya itu banyak. Sekarang kita ulama ingin mencari informasi di media sosial. Oh berita apa ini? Wes berita ini ketemu. Moco sih sak paragraf. Iklan sing macem-macem, wong wedok cuman cawetan tok kan biasa kita lihat. Apa itu gak membuat mata kita maksiat? Jadi Gusti Allah wong motomu kakan maksiat. Gitu. Kupingi kakan maksiat. Akhirnya nggak dibangunkan oleh Allah. Tapi ya ilmunya tetap harus diingat-ingat ini jenengan nanti. Kalau ditanya sama Allah di akhirat, bela apa kok jarang tangi bengi? Nggih, kula pun nggak ada ilmune kok. Kula wani gak tangi bengi Qiyamul Lail mergo kula nggak ada ngelmune. Terus jenengan ya katanya dulu kan yang menghidupkan saya panjenengan, yang mematikan saya panjenengan, yang menidurkan saya panjenengan, yang membangunkan saya juga panjenengan. Adanya saya tidak bangun di malam hari karena tidak jenengan bangunkan ya Allah. Tapi pun dulangno karo wong sing cuman ngaji fikih, gak ngaji tasawuf. Kok kewabeh aku bermadhab Abah Zaini. Dalam urusan Qiyamul Lail. Tapi awakmu tak tanya kok iki gak seorang nggih. Nah inilah ilmu. Ketoke ngene iki penting kae engke sangu nang akhirat. Oke, saya lanjutkan asani kedua mahya adalah muhayyaatun mempersiapkan likulli bagi semua awakhidatin sesuatu min dari
hadhihi sonaati, hadhihi ini as-sonaati usaha, ya, mempersiapkan segala sesuatu dari usaha ini. Wa khodimatun, dan yang melayaninya. Wa khodimatun, dan yang melayani. Oh nggih. Wa khodimatun laha, dan yang melayaninya. Kal khidadati, seperti industri bahan dasar dari besi, ya, ini industri perbesian. Fa innaha, semua itu tahdumu, untuk melayani. Az-ziraati, bidang pertanian. Wa jumlatun, wa jumlatan, wa jumlatan, dan sejumlah minas sonaati, usaha, bi'adadil alatiha, bi'adadi, untuk mempersiapkan alatiha, peralatannya. Wakal khilajati, dan seperti al-khilajati, membersihkan kapas. Wal ghazli, wal ghazli, dan pemintalan benang. Fa innaha, semua itu takhdumu, untuk melayani. Al-khiyakata, industri tekstil. Bi'adati, dengan menyiapkan. Mahalliha, tempatnya. Ini kalau di kitab yang kuning amaliha, ya, pekerjaannya. As-salisu, ketiga, wallahu a'lam bishawab. Ya. Nanti kita lanjutkan yang ketiga. Jadi rangkaian-rangkaian ilmu ini harus kita miliki dan kita kuasai. Okay. Nanti di bab berikutnya ini akan menjelaskan macam-macamnya ilmu yang terpuji dan ilmu yang tidak terpuji. Yang dulunya ilmu itu terpuji, sekarang menjadi tidak terpuji. Yeah. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, pertanyaan mengenai masalah persiapan menghadapi malaikat, Gus. Oke. Katanya orang-orang Jawa ini malaikat
Rokib Atid Mungkar Nakir ini baru mau membangunkan setelah 7 langkah Nggih. dari ziarah khutbah, dari takziah. Nah terus talqinnya itu orang-orang belum pulang maksudnya. Belum pulang dari takziah. Apa yang bisa direkam atau difahami oleh si Malik yang meninggal? Nggih. Si mayat itu fisiknya mati tapi ruhaninya kan tidak mati. Dia karena kita ini mati nanti. Ya sekarang kan hidup di dunia. Ketika mati kita itu kan terpisah antara jasad sama ruh. Ruhnya tetap hidup dan pindah ke alam yang namanya alam barzah. Ya, pintu gerbangnya ya di kuburan itu. Kita tidak bisa melihat mereka yang mati, tapi mereka bisa melihat kita dan mendengarkan kita karena sudah disekat bagaimana yang diceritakan Allah di dalam surat Yasin. Nah, makanya dulu itu ulama-ulama kan sepakat mengajarinya ketika menghadapi mungkar nakir. Adanya talqin mayit itu yang pertama melakukan talqin mayit kalau menurut sejarahnya adalah Sayyidina Ali ketika istrinya wafat, ya, karena dadanya itu kena kayu besar. Pada waktu itu orang-orang yang lawan politiknya Sayyidina Ali mendobrak rumahnya lah. Sayyidina Ali disuruh pergi sama Sayyidah Fatimah, tidak mau, malah Sayyidah Fatimah yang menahan itunya pintunya itu, akhirnya kena dadanya Sayyidah Fatimah. Nah, ketika itu orang tidak ada yang mau memandikan, mensolatkan Sayyidah Fatimah. Bayangkan, itu putrinya Nabi yang sangat mulia. Akhirnya ya dirawat sendiri oleh Sayyidina Ali, dimakamkan sendiri. Ketika di makam itu Sayyidina Ali mengatakan, wahai istriku, sampaikan kepada ayahandamu bahwa sahabat-sahabatnya telah murtad. Nah itu talqin yang pertama. Berarti ketika Sayyidina Ali mentalqin Sayyidah Fatimah, berarti beliau kan mendengarkan apa yang disampaikan Sayyidina Ali. Nah, mulailah orang ini berpikir tentang talqin, bagaimana menghadapi. Kalau di kitab itu menghadapi beratnya pertanyaan kubur. Pertanyaannya memang betul, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabnya ya sederhana, Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Ya kita jawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini sudah dipraktekkan sama yang namanya Abu Nawas. Abu Nawas ketika ditanya man rabbuka, dia gak mau jawab. Kata Abu Nawas, sebentar, yang bertanya itu harus lebih pintar daripada yang ditanya. Man dalam ilmu nahwu itu sebagai apa? Mungkar nakir ya toleh. Lapor ke Allah, ya Allah ini ada hambamu yang luar biasa, tidak mau ditanya oleh orang yang nggak lebih pintar dari dirinya. Saya dikatakan bodoh. Akhirnya yang kedua ditanya, wa man nabiyuka, siapa nabimu? Oke, nanti saya jawab. Kamu harus menjawab pertanyaanku dulu sebelum aku menjawab. Apa pertanyaan ini berlaku kepada semua orang? Kata Abu Nawas, iya berlaku semua orang. Saya mau tanya, ketika Nabi Muhammad wafat, apa ya kamu tanya wa man nabiyuka? Malaikat Mungkar Nakir bingung. Waktu Nabi Muhammad mati, ya gak ditakoi wa man nabiyuka. Saya nggak mau menjawab karena ternyata nggak berlaku untuk semua orang. Karena Pak Abu Nawas yang mendengar ceritanya Sayyidina Umar ketika wafat, ditanya Mungkar Nakir, siapa kamu? Duh, masa kamu tidak tahu orang seterkenal saya ini? Ya kan? Sayyidina Umar bertanya, hei malaikat Mungkar Nakir, kamu tahu nggak namanya Muhammad Rasulullah SAW? Ya tahu. Ya, kalau kamu tahu Muhammad, ya seharusnya kamu tahu juga dengan saya. Jadi membawa nama kebesaran temannya, dia selamat dari pertanyaan
kubur. Karena apa? Ketika Sayyidina Umar wafat, Sayyidina Ali mohon kepada Allah dibukakan kasaf supaya ngerti. Umar itu sampai mati cik keras enggak ke malaikat. Wong uripe jin setan peri prahyangannya sampai kecirit-cirit. Iki setannya sih, nanti saya pengen melihat Sayyidina Umar bin Khattab itu di alam kubur ya tetap nyengit poka. Ternyata disaksikan Sayyidina Ali tetap nyengit. Malaikat mungkar nakir nggak bisa jawab, diculek motone. Nah ya kita harus punya ilmu. Ya minimal seperti Abu Nawas lah. Makanya Mbah Mudin itu bilang gini, si mayit Pak Kaji kowe aja geter ya, kok bakalan teko ana makhluk loro ya, iku padha jenenge makhluk karo sira kok bakal ditakoni makhluk loro kuwi. Iling-ilingen ngomongku, siji ditakoni sapa pangeranmu, monggo jawaban pangeranku yaiku Gusti Allah. Kan mantep Mbah Mudin wis wapal dadi Mudin 40 tahun. Saya kan setiap di makam ya mendengarkan begitu, kadang ya guyu karena mengingat pertanyaan memang itu siksa ujian kuburan yang paling berat. Kalau tidak salah pernah saya baca di tafsir terjemahan yang tafsir Yasin. Kalau tidak salah gitu. Katanya setelah dibangunkan perjalanan kehidupan di alam barzakh tidak mengingat kepada perjalanan alam di dunia. Iya. Nah terus kalau dipertanyakan oleh malaikat munkar nakir, bisa menjawab lupa. Ya. Jadi di tafsir itu kan dijelaskan ketika kita di alam ruh dulu kan sudah banyak sesuatu yang terjadi, kita kan lahir ke dunia lupa. Ketika di dunia kita ke sana juga akan lupa. Kenapa lupa? Karena ketika di dunia tidak membawa ilmu yang bisa dibawa sampai akhirat, maka semuanya akan tidak bisa kita ingat. Sebagaimana kita berada di alam ruh dulu. Makanya di surat Yasin, di tafsir Yasin kan dijelaskan kenapa mereka lupa. Ya wailana mambasana mimmarqadina hada mawadar rahman mursalin, kan itu. Aku kalau begini menyesal biar dijak ngaji Pak Kaji Jalil Kak Budal. Kan begitu. Tiba-tiba awam iso jawab jinang kene ji, iya aku biar mergo wis ngerti wis tau ngaji. Kan gitu jawabannya para orang-orang di kuburan. Penyesalan yang paling besar dia ingin kembali ke dunia tidak bisa. Nah, ya jawabannya kalau di ilmu tasawuf namanya wusul itu. Selama kita gak akan usul semua akan lupa. Masa? Ya, makanya saya juga ngomong karena banyak mufasir juga ketika wafat ditanya oleh malaikat, orang alim-alim yang selain beliau yang wafat itu juga kasafnya terbuka. Ternyata seperti Imam Jalaluddin, penulis kitab tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, imam-imam yang lain At-Tabari, terus Imam Dasuki, penulis kitab Tauhid. Akhirnya kan kalau ditanya, ya Allah, aku bendino ngulangno Quran, hadis, tafsir, kok takoni sapa pangeranku? Gak izin tambah pertanyaan yang gak berbobot ngono kuwi. Gitu. Jadi paling buatan kan harus punya keberanian menjawab itu. Aku ngaji Quran khatam, tafsir khatam, iki khatam, hadis khatam. Jek kok takoki sapa pangeranku? Terus memang sapa sing duwe kitab Quran niku lek gak Gusti Allah. Akhirnya lolos semua dengan ujian alam kubur, makanya terus tidur. Bangun-bangun, katanya di tafsir Yasin kan tidurnya mereka sebagaimana tidurnya pengantin baru, tidak terasa. Ujuk-ujuk ada Beatleson nyala, durung berontok semuanya. Makanya di sarahnya Ihya ini di kitab Ithafus Sadatil Mutaqin itu Sayyid Zabidi menjelaskan kenapa Allah itu menghancurkan yang namanya dunia itu dengan suara. Karena suara itulah yang bisa menembus ke lubang-lubang kecil.
Nah sekarang ada Beatleson itu saya ingatnya ya sarahnya Ihya itu. Iya ya Beatleson itu loh ya. Ngerontokno genteng, koco, mateni tonggone sing jantungan. Nah itu Beatleson. Ciptaan manusia yang suaranya tidak ada berapa persen dari trompetnya malaikat Israfil. Nah makanya itu kita pun juga harus menguasai ilmunya. Oke, jadi nanti jenengan bagaimana menghadapi pertama kita mati. Oke. Makanya kita pertama harus mempelajari ilmu yang bisa dibawa mati. Ilmu yang kita pelajari untuk kepentingan dunia semuanya tidak bisa dibawa mati. Jenengan ini Gus. Sudah 2 hari ini saya berpikir ya, tapi bicara sama istri saya waktu mau tidur berdasarkan setelah selesai pikir kan alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah. Dari bumi dihidupkan, dimatikan dan dibangunkan. Pikiran saya gitu Gus. Kalau sudah Allah selesai menghisap hambanya di hari kiamat, kan sudah tidak ada acara ini, sudah selesai, sudah masuk ke neraka, sudah surga. Nah tempat ini dibuat apa oleh Allah? Tempat dunia yang sudah diletakkan itu untuk penghisapan, untuk mengadili hamba-hambanya dari jin atau manusia. Jadi itu apa? Itu dulu ketika ada pertanyaan Allah menjawab kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua ini nanti akan hancur kecuali wajahnya Allah. Ya gak akan ada kalau kiamat jin setan malaikat pun juga ikut mati. Yang terakhir mati adalah malaikat pencabut nyawa. Akhirnya diperintahkan oleh Allah mencabut nyawanya sendiri. Ternyata sakitnya luar biasa. Baru dibangkitkan Allah lagi terus cerita. Kalau begini rasanya Gusti, saya kemarin gak akan mencabuti nyawanya manusia. Akhirnya kan ada yang menuntut malaikat pencabut nyawa karena katanya nyabutnya sakit, berarti malpraktek. Nah ketika di kuburan 7 langkah orang yang mengiringi jenazah itu melangkah 7 langkah yang terakhir, barulah malaikat mungkar nakir datang dengan suara yang luar biasa, menyeramkan. Bagi orang alim tidak takut, karena ilmu-ilmu yang sudah dikuasai, maka beliau ini akan mampu menghadapi mungkar nakir. Ya punya modal. Saya membaca tafsir Al-Ibris punyanya abahnya Gusmus itu, beliau juga menyampaikan, mosok aku nulis dua karya tafsir Al-Ibris ini citakoi malaikat, pangeranku sopo. Ya kan? Tapi menyampaikan ke Gusmus katanya aku tatak lil ngadepi malaikat ngene aku wis ruh rahasia kabeh no Quran bagaimana ya. Lah ya. Tapi ini Gus, setelah saya banyak setelah perjalanan saya ngaji di sini beberapa sudah terhitung 2 puasa. Sama mati kok tambah takut. Sama mati. Takut sekali. Ya berarti imannya tambah tebal. Jadi ketakutan saya sekarang ini mati. Selalu dibayang-bayangkan semalam Allah kalau belum dosa saya belum saya sebutkan lupa dan tidak sampai anak hapus atau apa nih, saya tidak sanggup mati. Ya itu beratnya pertanggungjawaban siapa yang mau terus gimana? Ya ngaji hikam kemarin kan disebutkan dosa besar, dosa kecil. Kalau kita mengakui dosa kita besar, maka di hadapan Allah jadi kecil. Kalau dosa kecil tidak kita akui, itu di hadapan Allah jadi besar. Nah, di hikam juga dijelaskan, ada orang yang ngeyel menjaga sikapnya supaya tidak berdosa sama sekali di muka bumi. Akhirnya Syekh Athaillah menjelaskan, lalu sikapmu, kalau sikapmu seperti itu, apa manfaatnya Allah yang maha pengampun?
Allah memberikan peluang yang maha pengampun itu karena mengampuni dosa-dosa semua orang. Ya, nggak akan ada artinya. Allah sudah menyiapkan alat untuk mengampuni. Jadi potensi dosa itu pasti terjadi di kita. Jangan takut karena Allah yang maha pengampun. Nah, yang penting mau minta ampun. Astagfirullahaladzim 12.000. Kedidikan saja 12.000. Kalau dibanding dosa kita seumur hidup 12.000, astagfirullahaladzim. Mau tujuannya astagfirullah kan gak minta ampun. Astagfirullahaladzim yang jenengan ingat supaya aku ketemu rijalul ghaib karo Ghaus. Itu istighfar jenengan bukan mohon ampun kepada Allah. Nah itu masih ditanya lagi sama Allah nanti. Loh, lagu ini zikir tahlilan ben Jumat. La ilaha illallah la maujuda illallah. La maujuda, orang sing kudu diwujudke kecuali Allah. Akhirnya nanti ditanya malaikat, berarti la maujuda niku maknane keliru awakmu gak bisa memahami. Berarti gak ono sing diwujudna kecuali Allah. Berarti Allah itu tidak wujud, yang mewujudkan adalah kamu. Makanya istighfarmu itu astagfirullahaladzim pernah njaluk ampun. Okay. Minta supaya dipermudah untuk ketemu rijalul ghaib. Ya ada jamaah yang ngomong, Gus, ini saya ketemu orang, kok tiba-tiba dia jalan di sebelah saya begini, assalamualaikum ya rijalul ghaib, assalamualaikum ya ayyuhal ghaus. Saya kaget, terus saya langsung diam, saya jawab dengan waalaikumsalam ya rijalul ghaib. Terus dia acung-acung jempol begini. Betul itu gitu. Ya kalau tadi kamu tiba-tiba diucapkan salam assalamualaikum ya rijalallah rijalul ghaib, terus kamu menjawab di dalam hati, dia ngacung dan menjawab salammu lagi, ya berarti itu rijalul ghaib. Terus bagaimana adab kita gini-begini? Ya wes biasa saja, yang penting kamu tidak suudon. Saya kejar ternyata gak bisa ngejar, saya orangnya jalan nggak kenceng tapi saya bawa motor, saya kejar kok nggak bisa ngejar. Ya itulah artinya ilmumu dengan ilmu dia belum sebanding. Oke. Makanya istighfarnya besok itu jenengan istighfar, ya istighfar betul-betul memohon ampun kepada Allah. Yang diingat jangan ghausnya. Ghaus itu hadiah setelah diampuni dosanya. Sebenarnya kalau kita mau menjelaskan tentang tahlil yang dibaca orang-orang ini kan kalimat-kalimatnya tidak salah, tapi perlu menjelaskan kenapa la maujuda illallah hayyum ma'bud. Itu perlu dijelaskan supaya orang itu nggak salah memahami, nanti nggak ditanya oleh Allah, masa aku sing kok wujud no la maujuda illallah. Itu karena salah membaca, karena salah mengintonasikan. Coba saya mengatakan ke jenengan begini, ini jambu monyet, tersinggung nggak jenengan? Enggak kan? Tapi ketika jenengan salah intonasinya, ini jambu monyet, loh, ketoke maca tahlil tapi salah loh mengintonasikan ini jambu monyet, orang nggak tersinggung kalau ngomong ini jambu monyet. Coba orang Jakarta, ini jambu monyet. Nah, orang mengatakan ini anjing, terus jenengan dibilang ini anjing, marah nggak? Ya marah. Walaupun jenengan tahlilan itu loh, kalau nggak ngerti titik komanya, akhirnya nanti nasibnya jenengan di akhirat seperti itu. Kemudian monyet-monyet aku, itu loh. Jadi ilmu tahlilan ya harus ditingkatkan, memahami kenapa hayyun ma'bud, la maujuda illallah, la ma'buda illallah dan sebagainya. Jadi sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatta akhirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasulih ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Allahumma fir lana maghfiratan tuslihu biha sya'na fid darain warhamna rahmatan nas'udu biha fid darain wa tub alaina taubatan nasuha la ankusuha abada wa alzimna al-istiqamata al-azigh anha abadan. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Ma syaa Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Alamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna na'udzubika min syarri nafsina min syarri kulli dabbatin anta ahidun bi nasiyatiha. Inna rabbana ala siratim mustaqim wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.